Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab Matius yang sekarang telah sampai Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Judulnya adalah Kematian Yudas. Saya bacakan firman Tuhannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara-saudara, kalau kita membaca perikop ini dengan jelas sekali, betapa rencana Yudas yang tidak kita ketahui secara jelas, walaupun ada beberapa pandangan-pandangan tentang kenapa Yudas itu menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat, saudara. Nah, saudara-saudara, hal yang jelas ini dia mengalami kekagetan Yudas karena dia tidak mengira bahwa apa yang dilakukan itu jauh dari apa yang dia pikirkan. Ya saudara-saudara, karena dia kaget waktu dia tahu bahwa Yesus ternyata bukan hanya ditangkap saja karena pemberitaan kabar baik dan perbuatan-perbuatannya dalam memberitakan kabar baik dengan segala mujizat dan sebagainya itu, tetapi ternyata dari pelayanan yang ada malah Yesus dibunuh. Karena menurut perkiraannya Yudas, dia tidak yakin akan ada pembunuhan seperti ini, makanya dia hanya ingin melakukan itu berdasarkan pemikirannya dia yang secara letterlek tidak tertuliskan. Hanya memang di beberapa teolog-teolog itu memberikan pandangan-pandangan dari kebenaran firman Tuhan yang dijelaskan ini, saudara, bahwa pertama, Yudas itu memang pada dasarnya pencuri. Dia menginginkan uang, sehingga akhirnya karena dia marah sama gurunya yang karena menegur dia merasa tidak nyaman, maka dia mengkhianati Tuhannya dan dia menjual Tuhannya. Yang penting dia dapat uang. Yang kedua, ada pandangan yang lain juga yang menjelaskan bahwa Yudas itu ingin Tuhan Yesus yang dianggap adalah pemimpin atau Mesias melakukan tindakan-tindakan yang mereka pernah dengar, yang mereka pernah tahu, yaitu bagaimana Yudas Makabea, Makabe, saudara, Yonatan Makabe dan keluarga Makabe ini melakukan perlawanan terhadap orang-orang Romawi, saudara, di 175 tahun pada waktu ada itu, saudara, sebelum itu terjadi peperangan Makabe karena Antiochus Epiphanes melakukan hal yang jahat di mata para pemimpin atau imam-imam yang pada saat itu memimpin, yaitu keluarga Makabe, saudara. Nah, sehingga terjadi peperangan dan dikatakan akhirnya mendatangkan kemenangan bagi keluarga Yudas Makabe, Yonatan Makabe, keluarga
dengan para tentaranya, sehingga mereka memasuki tanah Yerusalem, saudara, dengan gagah perkasa. Nah, pemikiran ini diperkirakan salah satu yang dipikirkan oleh Yudas, bahwa Yesus adalah Mesias yang akan memerdekakan mereka dari para penjajah. Murid-murid juga berpikiran seperti itu sebenarnya, saudara. Bahkan ada salah satu dari murid Tuhan itu juga adalah bagian dari kelompok yang ingin memberontak, saudara, ya. Nah, sehingga dia ketika melihat Yesus kok melakukan tindakan-tindakan tidak seperti apa yang mereka pikirkan, bahwa Mesias itu adalah orang yang gagah perkasa, pemimpin perang yang luar biasa, dan akan memimpin bangsa Israel. Sehingga Yudas melakukan tindakan atau pemikiran dengan dia uji Tuhan Yesus dengan cara ditangkap. Kalau dia ditangkap, dia akan bisa melihat bagaimana kekuasaannya dia sebagai seorang pemimpin, seperti keluarga Yudas Makabe itu, saudara. Tetapi apa yang direncanakannya, yang dirancangkannya itu di luar apa yang dia pikirkan. Sehingga yang terjadi malah Yesus ditangkap dan dihukum mati. Dia kaget, saudara. Tidak seperti itu ya yang terjadi. Nah, saudara-saudara, inilah yang dikatakan ketika di pikirannya, di mana dia menjualnya dan dianggap paling Yesus ditangkap dan selesai. Setelah itu ya nanti diproses. Karena itu bukan proses karena Yesus tidak melakukan hal-hal yang kriminal. Atau yang kedua yang tadi saya jelaskan, dia berharap Yesus menunjukkan kekuatannya atau kekuasaannya sebagai seorang Mesias, gitu ya. Nah, ternyata penangkapan yang dimana dia ikut andil, ya, bahkan dikatakan dia terlibat membawa dampak untuk penangkapan dari gurunya, dan sangat mengejutkan bagi dirinya. Ternyata Yesus yang ditangkap itu pertama tidak mendatangkan keuntungan untuk dia, menurut dia, karena dia tidak mencari uang sebenarnya. Dari mana buktinya? Ya, uang itu dikembalikan oleh Yudas ya kepada para imam-imam. Itu menunjukkan dia sebenarnya nggak 100% uang, saudara. Dari mana buktinya? Ya, uang itu dia pulangin. Dia menyesal ketika dia tahu gurunya itu dibunuh oleh karena dia menyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam kepala. Ya, saudara-saudara. Ya, jadi begitu dia tahu Yesus dibunuh, dia kaget, saudara. Akibat dari kekagetannya itu, yang pasti di luar ekspektasinya itu ya, Injil Matius menceritakan bahwa Yudas mengambil tindakan-tindakan yang salah, ya saudara. Makanya diberikan judul hari ini Matius pasal 27 ayat 3-10 adalah kematian Yudas. Dikatakan waktu dia mengetahui bahwa Yesus ternyata mati, dibunuh, disalib, saudara, dia mendatangi para imam dan tua-tua di Bait Allah. Dikatakan ia mengembalikan uang yang diterimanya dari imam-imam dan tua-tua Yahudi itu. Dan dikatakan dia melemparkannya ke hadapan para pemimpin Yahudi itu di Bait Suci. Dan yang menariknya, saudara, Matius menulis kata tempat Bait Suci itu sendiri yang biasanya disebut Hiron, saudara ya. Tetapi yang tertulis adalah Naos. Ya. Nah, nanti saya akan sedikit menjelaskan itu. Dalam kekecewaan dan keputusasaannya terhadap tindakan pemimpin agama Yahudi yang dia bekerja sama mau menangkap Yesus dan di luar apa yang dia duga itu, maka dia mendatangi mereka ke Bait Allah, ya, ke Bait Suci, di mana langkah-langkah yang dia laluinya itu, saudara, yang pertama dia datang ke Bait Allah itu melalui ruangan orang non-Yahudi, ya, pelataran, gitu ya. Lalu dia masuk ke ruang perempuan, saudara. Nah, lalu setelah itu dia masuk ke ruang orang Yahudi, dan di tempat itulah dia bertemu dengan para imam kepala, dan dikatakan itulah tempat yang disebut namanya Naos, ya, tempat para imam kepala, dan menyerahkan uang hasil kerjasamanya untuk menangkap Yesus yang ternyata dibunuh dengan disalibkan sampai mati. Dan waktu dia mengembalikan itu kepada para imam, tidak ada yang mau menerimanya, para imam dan tua-tua itu. Dan akibatnya Yudas sudah kecewa, ketemu dia ditolak, tidak dipedulikan, akhirnya dia melemparkan uang itu di hadapan para imam dan tua-tua itu. Maka setelah itu Yudas pergi, dan dikatakan
dia melakukan tindakan yang tidak tepat, tidak benar, tidak terpuji, yaitu dia menggantungkan dirinya. Nah, saudara-saudara, para imam ini akhirnya mengambil uang tersebut yang telah yang dilemparkan itu di hadapan mereka. Dikatakan uang itu adalah uang yang cemar, sehingga tidak mungkin dimasukkan ke dalam perbendaharaan bait Allah. Dan dikatakan Matius menulis mereka membelikan tanah melalui uang yang diberikan kepada Yudas itu untuk menguburkan orang-orang non-Yahudi yang najis yang mati di dalam kota. Yang kedua, saudara, pola kematian Yudas ini dikatakan ia memberikan pengakuan bahwa ia berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah, ya, ayat 4a. Nah, saudara-saudara, pengakuan bahwa Yesus tidak bersalah ini sebetulnya merupakan suatu teguran atau peringatan bagi para tokoh-tokoh Yahudi itu bahwa mereka sedang membunuh orang yang tidak bersalah, saudara. Ya, sering kita juga tanpa sadar oleh karena iman kekristenan kita kepada Yesus, saudara, kita oleh karena jabatan, oleh karena pasangan hidup, karena usia yang sudah cukup sehingga mencari pasangan nggak dapat, kita nggak peduli, yang penting cantik, yang menurut kita ganteng, kaya, jabatan dan sebagainya. Walaupun kita berbeda iman, kita paksakan, kita anggap ini dari Tuhan, begitu ya. Yang penting dapat pasangan, sehingga akhirnya saudara kita menjual Yesus, saudara. Dan begitu kita dalam perjalanannya, firman Allah mengatakan kita mendekati pada kebinasaan, bahwa mereka sedang membunuh orang yang tidak bersalah. Seterusnya, apa yang Yudas lakukan ini tidaklah cukup. Dikatakan ia ingin membetulkan kesalahannya. Sebenarnya sudah baik dia. Dia datang kepada para imam yang ada, tetapi ia hanya melakukannya dalam hubungan horizontal sesama manusianya saja. Dia dengan para imam dan tua-tua saja dia mau menyelesaikan permasalahannya. Sudah, ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan atas kerjasama ini, aku pulangin uangnya. Tapi kan sudah jelas, sudah selesai. Yesus sudah mati. Apa yang bisa lagi dibatalkan, saudara? Nah, saudara-saudara, seharusnya waktu Yudas sadar itu dan dia menyelesaikan permasalahan dia dengan para imam dan tua-tua, firman Allah mengajarkan untuk kita datang kepadanya minta ampun. Dosa apa di dunia ini yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan? Kalau kita mau datang sungguh-sungguh mengakui dosa kita, yang jelas bertobat. Yesus, saudara, terbuka memberikan pengampunan terhadap kita manusia yang penuh dengan dosa ini. Contoh yang ada, yang sebelum perikop sebelumnya, bagaimana Petrus dia menghujat, bahkan dia mengutuk Yesus. Tetapi dia menangis, dia tahu dia salah. Dan dia minta maaf kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan pakai dia menjadi alat yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, seharusnya Yudas melakukannya dalam hubungan yang vertikal, yaitu berhubungan dengan Allah, meminta ampun atas perbuatannya, sehingga Yesus, gurunya yang dikasihnya itu, mati karena perbuatannya. Dan jangan lagi melakukan dosa-dosa yang ada. Nah, saudara-saudara, ini yang harus dimengerti. Kalau saudara merasa telah melakukan sesuatu yang salah terhadap seseorang, maka tidak cukup untuk hanya minta maaf kepadanya, kepada orang yang kita merasa bersalah, atau kita melakukan kecurangan dan sebagainya. Saudara juga harus datang kepada Tuhan, ya, untuk meminta ampun kepadanya. Nah, saudara-saudara, ini adalah rencana keliru dari Yudas. Karena dengan tindakannya membunuh dirinya itu, saudara, ada dua hal yang dapat kita ketahui, saudara, ya, dari peristiwa Yudas ini. Ya, yaitu dosa bunuh dirinya ini, saudara. Ini yang dilakukan oleh Yudas, yang tidak bisa menjadi contoh yang baik, saudara. Yang pertama, tindakan dosa yang dilakukannya tidak dapat dibatalkan. Ya sudah, memang Yesus sudah mati, uangnya juga dia sudah terima, dan bagi tua-tua Yahudi selesai. Ya, tidak dapat batal, tidak dapat lagi dia dapat mengubahnya.
Walaupun dia mengembalikannya, uang-uang itu, dia tidak dapat mengubahnya lagi. Saudara, tindakannya telah membuat Yesus selesai, mati di kayu salib. Sekalipun kita tahu semua ini adalah bagian dari nubuatan Tuhan di dalam perjanjian lama, bahwa dia pasti mati di kayu salib, ya, saudara harus mengerti itu. Tapi kita sedang berbicara tentang Yudasnya, gitu ya, dalam kapasitasnya sebagai seorang murid Tuhan, dan ternyata saudara, dia adalah orang yang membuat terjadinya peristiwa ini, saudara. Nah, saudara, kita mau yang tadi saya jelaskan tentang dosa bunuh diri ini, saudara. Tindakan dosa yang dilakukannya tidak dapat, saudara, dibatalkan. Ya, saudara, ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam setiap tindakan kita harus hati-hati, saudara. Karena begitu kita jalankan, maka tindakan itu tidak dapat dibatalkan. Apa saja, saudara. Apa saja. Ketika saudara berbohong, orang tahu saudara berbohong, selesai itu, saudara. Tertancap. Ketika saudara menyakiti hati orang, dia tertancap hatinya, itu saudara tidak mungkin bisa pulih kembali, saudara. Sama seperti sebuah cerita bagaimana seorang ayah memiliki anak yang bandel, yang suka berkelahi. Akhirnya ayahnya begitu jengkelnya mendidik anaknya. Anakku, mulai sekarang setiap kali kamu berkelahi, kamu ambil paku ini dan palu ini. Berapa kali kamu bertengkar, paku ini kamu pakukan di pagar depan rumah. Dan awal-awalnya, saudara, anaknya itu ketahuan bertengkar, paku. Bertengkar lagi, paku. Sehingga dalam waktu 1 bulan kelihatan, saudara, ya, pagar depan rumahnya dipaku. Dan akibatnya, saudara, dalam perjalanan si anak itu melihat, wih, kok banyak sekali dia melakukan hal yang tidak baik. Lama-lama dia mulai sadar bahwa pertengkaran itu tidak baik, perselisihan tidak baik, sehingga dia banyak sekali musuh, dan akhirnya dia juga banyak mengecewakan ayahnya. Dalam perjalanan dia akhirnya tidak mulai berkurang bertengkarnya, dia paku-pakunya juga mulai hari semakin sedikit, lama-lama tidak ada lagi. Dan dia katakan kepada ayahnya, "Ayah, aku tidak ada lagi, saya tidak lagi memaku paku di pagar depan rumah." Maka ayahnya katakan, "Ayo anakku, keluar." Maka anaknya keluar, dan kamu lihat itu semua paku-paku yang kamu buat. Pertama kali kamu melakukan banyak sekali melakukan paku-paku, dan lama-lama kamu sekarang semakin sedikit. Itu baik, anakku. Tetapi sekarang coba kamu cabut paku-paku yang ada. Wah, akhirnya anaknya itu mencabut paku satu-satu, saudara. Dengan capek dia cabut semua. Dan setelah selesai, maka ayahnya katakan, "Kamu lihat lubang dari paku yang ada. Tidak bisa lagi dipulihkan. Lubang tetap lubang. Betul, kamu sudah pulih. Kamu sudah tidak bertengkar lagi. Tapi apa yang kamu lakukan tidak mudah lagi dapat dipulihkan." Saudara, tindakan dosa yang dilakukan oleh Yudas itu tidak dapat dibatalkan, saudara. Apalagi Yesus sudah mati, saudara. Karena begitu kita jalankan, maka tindakan itu tidak dapat dibatalkan. Apalagi ini tindakan dosa, saudara. Tindakan-tindakan yang baik saja tetap harus dilakukan dengan hati-hati. Apalagi dosa, saudara. Memang tindakan baik yang mengagumkan orang itu tertanam dalam hati, saudara. Tapi bisa dilupakan juga ketika saudara melakukan hal yang menyakiti orang yang menerima tindakan baik. Terlalu mudah menghilangkan, menutupi perbuatan baik kita dengan sekali saja kita berbuat yang kurang baik. Itu yang harus kita mengerti dalam mendapatkan manfaat atau kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Ya, jadi tindakan-tindakan yang baik saja tetap harus dilakukan dengan hati-hati, saudara. Yang kedua, orang bisa sangat kecewa dan membenci hasil perbuatan yang salah. Ya, saudara, bisa kita kecewa, aduh, kenapa gua berzina, kenapa gua merokok, kenapa gua mabuk, kenapa gua narkoba, kenapa gua berkelahi, kenapa gua membenci orang, kenapa gua caci orang, dan sebagainya, saudara. Itu kita bisa kecewa, saudara.
Kita membenci ya perbuatan kita yang kita lakukan itu, kita merasa tahu itu salah. Saudara, itu sebabnya begitu tindakan dosa dilakukan, tidak akan bisa kembali lagi atau menyingkirkannya dalam kehidupannya. Jadi berhati-hati dalam setiap tindakan kita orang yang percaya. Tetapi percayalah, seperti tadi ilustrasi yang saya beritahukan, bagaimana seorang ayah yang mendidik anaknya yang selalu berbuat yang tidak baik. Dan ayahnya memberitahukan, kamu lihat itu lubang-lubang yang ada, saudara. Tahukah? Ya, apapun yang terjadi ketika kamu datang kepadaku sebagai seorang ayah, aku tetap menyayangi engkau. Terpenting, kamu jangan lagi melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik itu. Terlebih lagi, hari ini firman Allah mengajarkan, sekalipun dosamu merah seperti kremisi, dan dikatakan firman Tuhan akan putih seperti bulu domba, saudara. Kalau kamu datang kepada Tuhan, kamu menyakiti Tuhan, darahnya sanggup menutupi seluruh lubang-lubang dosamu. Dia sanggup menyucikan kekotoran-kekotoran dan kenajisan dosa hidupmu menjadi putih, bersih kembali. Itulah arti kematian Kristus di kayu salib. Dia mau mengampuni segala dosamu yang kamu akui kepadanya, dan tidak boleh berbuat dosa lagi. Karena bagi Kristus, bagi kita orang percaya, Yesus mati dikorbankan sekali saja untuk seluruh dosa umat manusia. Siapa yang percaya kepadanya, selesai. Tapi di dalam prinsip perjanjian lama, korban pengampunan itu berulang-ulang dilakukan. Tetapi di dalam Kristus, saudara, sekali saudara bertobat, bersih seluruh dosa yang saudara akui kepada Tuhan Yesus. Tapi terlebih indah, saudara jangan berbuat dosa lagi, supaya terang Tuhan memancar dalam hidupmu. Karena Tuhan juga mau menolong orang-orang yang berdosa yang lain. Bisa melalui hidupmu, bisa melalui caranya yang ajaib. Kita hanya alatnya saja. Dia rindu dunia ini diselamatkan, berselancar dalam kebenaran. Amin.